Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Hada Albar dengan NIM 210705035. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu mm, mobile computing. Yang pertama, pengertian mobile computing. Nah, jadi mobile computing ialah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya secara nirkabel dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop. Nah, teknologi ini memanfaatkan jaringan seluler seperti Wi-Fi, Bluetooth untuk menghubungkan perangkat mobile dengan internet dan perangkat lainnya. Nah, seperti namanya di sini dikatakan seperti namanya, sistem komputasi seluler ini adalah sistem terdistribusi yang dapat terhubung melalui jaringan nirkabel untuk komunikasi. Nah, secara istilah, kata mobile computing ini juga diartikan pada teknologi perangkat seluler yang mendukung pergerakan atau mobilitas. Nah, selanjutnya perkembangan mobile computing. Jadi perkembangan pertamanya yaitu ialah dimulai pada tahun 1973, di mana ketika Martin Cooper, yaitu dia adalah seorang insinyur sebuah perusahaan Motorola yang membuat panggilan telepon seluler pertama di jalan di New York City. Nah, pada saat itu telepon seluler pertama masih besar dan berat dan serta hanya dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang besar seperti itu. Nah, selanjutnya terbagi lagi menjadi 5 bagian dalam perkembangan, yaitu perkembangan pada tahun 1983. Nah, jadi pada tahun 1983, Ameritech memperkenalkan konsep telepon komersial pertama, yaitu dari Motorola Dynatec dengan namanya Motorola Dynatec 8000X. Nah, ini diluncurkan dan dijual dengan harga sekitar $3.995, dan pada tahun yang sama juga Apple telah meluncurkan komputer pribadi mereka yang dikedekan Apple Lisa. Selanjutnya pada tahun 1992, IBM juga merilis atau meluncurkan komputer jinjing pertama mereka yang dikenal dengan IBM ThinkPad. Nah, selanjutnya pada tahun 1996, Nokia juga merilis telepon seluler pertama mereka, yaitu yang dapat diprogram, maksudnya yang dapat diprogram memiliki fitur panggilan atau pesan teks yang dilengkapi dengan lampu latar. Nah, selanjutnya pada tahun 2000-an, kan teknologi sudah mulai maju, jadi setelah ada namanya perangkat mobile seperti PDA, atau disebut dengan Personal Digital Assistant. Dan smartphone pun makin populer. Hingga pada tahun 2002, Research in Monitor atau RIM juga meluncurkan smartphone, yaitu yang kita kenal dengan BlackBerry. Nah, pada tahun 2007, Apple juga merilis kembali iPhone pertama mereka yang dapat membuka jalan untuk generasi baru perangkat mobile yang berbasis layar sentuh dan memiliki kemampuan seperti akses internet, aplikasi mobile, dan pemutar media. Nah, selanjutnya itu pengaplikasian mobile computing di berbagai bidang. Yang pertama, pengaplikasian mobile computing pada kendaraan. Jadi pada kendaraan ini di sini saya ada 4 contohnya. Yang pertama ialah sistem navigasi. Jadi pada kendaraan di zaman sekarang, aplikasi navigasi pada ponsel dapat digunakan untuk membantu para pengendara dalam menemukan rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, beberapa aplikasi bahkan dapat memberikan informasi tentang lalu lintas secara real time dan memberikan alternatif rute jika terjadi kemacetan. Nah, yang kedua ialah sistem keamanan. Nah,
Di beberapa mobil telah dilengkapi dengan sistem aplikasi keamanan yang memungkinkan para pengendara itu dapat melacak posisi mobil dan mengendalikan beberapa fitur seperti mengunci pintu, alarm, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada sistem manajemen armada. Nah, pada sistem ini, aplikasi manajemen armada dapat memungkinkan para pengusaha transportasi untuk memantau dan mengelola armada mereka dari jarak jauh. Nah, yang terakhir ialah sistem parkir. Nah, beberapa aplikasi yang ada pada kendaraan sekarang dapat mencari parkir yang tersedia, bahkan dapat membayar parkir langsung dari ponselnya. Selanjutnya ialah pengaplikasian mobile computing pada pembisnis. Nah, di sini saya akan membahas 4 juga. Yang pertama ialah aplikasi manajemen keuangan. Nah, aplikasi manajemen keuangan pada ponsel dapat membantu para pembisnis untuk memantau dan mengelola keuangan bisnis dari jarak jauh. Dan beberapa aplikasi dapat memberikan laporan keuangan secara real time. Yang kedua ialah aplikasi manajemen pemasaran. Nah, aplikasi manajemen pemasaran pada ponsel pintar dapat membantu para pebisnis untuk mempromosikan produk atau jasa secara efektif. Nah, beberapa aplikasi bahkan dapat memberikan analisis dan laporan tentang efektivitas kampanye pemasaran. Selanjutnya yang ketiga ialah aplikasi manajemen proyek. Nah, aplikasi manajemen proyek pada ponsel pintar dapat membantu para pebisnis untuk mengelola proyek dari jarak jauh. Nah, beberapa para pembisnis bahkan dapat memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal atau anggaran proyek secara real time. Yang terakhir ialah aplikasi manajemen waktu. Nah, aplikasi manajemen waktu pada ponsel pintar dapat membantu pembisnis untuk mengatur jadwal atau deadline dari jarak jauh. Nah, beberapa aplikasi bahkan dapat memberikan pengingat atau notifikasi tentang tugas apa yang harus diselesaikan. Selanjutnya yang ketiga ialah pengaplikasian mobile computing pada telepon. Nah, pengaplikasian mobile computing pada telepon ada 3. Yang pertama ialah sebagai sarana komunikasi. Nah, telepon sekarang dapat memungkinkan para penggunanya untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui suara, pesan teks, bahkan aplikasi pesan instan. Nah, para pengguna bahkan sekarang dapat melakukan panggilan video atau konferensi yang lebih dari 1 orang. Selanjutnya ialah aplikasi media sosial. Nah, telepon sekarang juga dapat terhubung dengan teman dan keluarga melalui aplikasi media sosial yaitu seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Bahkan para pengguna juga dapat membagikan foto, video dengan mudah melalui aplikasi ini. Yang ketiga ialah e-commerce. Nah, telepon sekarang juga telah dilengkapi dengan aplikasi berbelanja online melalui aplikasi e-commerce seperti yang kita kenal yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Nah, para pengguna dapat membeli produk atau jasa ini dari toko online dan langsung membayar melalui aplikasi tersebut dan mendapatkan pengiriman langsung ke rumah. Selanjutnya yang keempat ialah pengaplikasian mobile computing pada invisible atau ubiquitous dan purposive and wearable computing. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ialah untuk kesehatan. Nah, teknologi wearable computing dapat digunakan untuk memantau kondisi kesehatan pengguna seperti memantau detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan kualitas tidur pasien. Nah, hal ini juga memungkinkan para pengguna ini juga lebih memahami kondisi kesehatan mereka dengan mengambil tindakan preventif jika diperlukan. Selanjutnya itu dari segi keamanan. Nah, teknologi invisible ini juga dapat digunakan untuk meningkat keamanan dan memonitor lingkungan sekitar dan memberikan peringatan dini jika terdeteksi keadaan yang mencurigakan atau bahaya. Yang ketiga ialah industri. Nah, teknologi wearable computing dapat digunakan untuk memantau kondisi kinerja pekerja di lingkungan kerja yang berbahaya atau kompleks.
Nah, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam dunia kerja. Dan yang terakhir ialah teknologi invisible computing yang digunakan untuk hiburan. Nah, teknologi ini digunakan untuk memperkaya pengalaman hiburan dengan memberikan informasi tambahan atau mengubah tampilan layar secara dinamis berdasarkan kondisi lingkungan atau aktivitas pengguna. Yang kelima ialah pengaplikasian mobile computing pada kantor. Nah, uh, pengaplikasian mobile computing pada kantor ada 4. Yang pertama ialah sebagai manajemen tugas. Nah, uh, ini sudah banyak aplikasinya itu seperti Trello, Asana, atau Monday.com dapat membantu karyawan dalam mengelola dan memonitor proyek yang sedang berjalan. Nah, aplikasi ini juga memungkinkan para karyawan untuk membuat tugas, mengatur jadwal, bahkan juga bisa memprioritaskan pekerjaan dan memonitor kemajuan proyek. Yang kedua ialah remote desktop. Nah, aplikasi remote desktop ini ada seperti TeamViewer atau AnyDesk yang dapat memungkinkan para karyawan untuk mengakses desktop kantor dari jarak jauh. Bahkan ini memungkinkan para karyawan untuk mengakses data dan program yang ada di desktop kantor dari mana saja, bahkan kapan saja. Yang ketiga ialah aplikasi tentang manajemen dokumen. Nah, untuk manajemen dokumen ini sudah banyak aplikasinya itu seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive yang memungkinkan para karyawan untuk mengakses dokumen yang diperlukan dari mana saja dan kapan saja. Nah, aplikasi ini juga memudahkan para karyawan untuk berbagi dokumen dan bekerja sama dengan dokumen secara online. Yang keempat ialah tentang manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu juga terdapat aplikasinya yaitu seperti Harvest dan Toggle. Nah, ini dapat membantu para karyawan untuk melacak waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek yang dilaksanakan. Nah, aplikasi ini juga memungkinkan para karyawan untuk memantau dan mengelola waktu mereka lebih efektif, serta membantu manajer dalam mengatur jadwal alokasi sumber daya. Selanjutnya yang keenam ialah pengaplikasian mobile computing pada konferensi. Nah, aplikasi pada konferensi yaitu ada 3. Yang pertama aplikasi konferensi seperti Zoom, Webex, dan Google Meet. Nah, ini memungkinkan para karyawan atau peserta konferensi untuk berpartisipasi dalam konferensi virtual di mana saja, bahkan kapan saja. Aplikasi ini juga memungkinkan para peserta untuk berkomunikasi dengan mudah dan memfasilitasi pertemuan virtual. Yang kedua ialah agenda. Nah, aplikasi agenda ini seperti Google Calendar ataupun Microsoft Outlook yang memudahkan para peserta konferensi untuk memantau jadwal konferensi secara efektif. Nah, aplikasi ini juga memungkinkan peserta untuk menambahkan acara ke jadwal mereka sendiri dan memantau jadwal konferensi secara real time. Nah, yang terakhir ialah polling. Nah, aplikasi polling ini seperti Mentimeter atau Slido yang memungkinkan peserta konferensi untuk memberikan dan masukan tanggapan pada presentasi atau sesi konferensi. Nah, aplikasi ini juga memfasilitasi pengambilan keputusan dan menyediakan wadah diskusi yang interaktif. Selanjutnya yang ketujuh ialah pengaplikasian mobile computing pada polisi. Nah, pada polisi ini ada 3. Yang pertama identifikasi. Nah, identifikasi ini seperti pengenalan wajah atau sidik jari untuk memungkinkan polisi mengidentifikasi tersangka atau pelaku kejahatan yang cepat. Aplikasi memfasilitasi verifikasi identitas dan pengambilan sidik jari atau foto secara langsung. Yang kedua ialah patroli. Nah, aplikasi patroli ini seperti patroli mobile ini memungkinkan untuk para polisi dapat memantau dan mengpatroli secara optimal tentang penggunaan sumber daya. Aplikasi ini juga memungkinkan polisi untuk melaporkan masalah
atau situasi darurat langsung kepada pusat komando. Nah, yang ketiga ialah pelaporan. Nah, aplikasi pelaporan seperti pengisian laporan kejahatan memudahkan polisi untuk mengisi dan mengirimkan laporan kejahatan secara real time. Aplikasi ini juga memfasilitasi pengiriman dokumen dan foto sebagai bukti. Yang kedelapan ialah pengaplikasian mobile computing pada Lonely Wolf. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama ialah manajemen project. Nah, aplikasi manajemen project seperti Asana atau Trello ini memungkinkan para Lonely Wolf untuk mengelola dan memprioritaskan tugas serta melacak kemajuan proyek secara real time. Aplikasi ini juga memudahkan komunikasi dan kolaborasi dengan klien atau mitra bisnis. Yang kedua ialah keuangan. Nah, aplikasi keuangan seperti QuickBooks atau Wave ini memungkinkan para Lonely Wolf untuk mengelola keuangan seperti pembayaran, faktur, dan laporan keuangan. Aplikasi ini juga memudahkan pencatatan pengeluaran dan pendapatan. Dan yang terakhir ialah pemasaran. Nah, aplikasi pemasaran seperti Hotsuite atau Buffer memungkinkan Lonely Wolf untuk mengelola dan mempublikasikan konten di media sosial. Aplikasi ini juga memudahkan pengukuran performa dan analisis data pemasaran. Selanjutnya yang ke-9 ialah pengaplikasian mobile pengaplikasian mobile computing pada pertolongan bencana. Nah, pengaplikasian mobile computing kepada bencana itu ada 4. Yang pertama adalah pelaporan darurat. Nah, ini seperti pelaporan darurat seperti aplikasi Pulsepoint atau Emergency SOS. Ini memungkinkan para pengguna untuk memberikan laporan darurat secara cepat dan tepat. Aplikasi ini akan mengirimkan lokasi pengguna ke operator darurat untuk segera memberikan bantuan. Selanjutnya ialah pencarian dan pengamatan. Nah, aplikasi ini seperti SAR-Tools atau Live 360 memungkinkan tim penyelamat untuk melacak lokasi korban atau memberikan bantuan. Aplikasi ini juga memfasilitasi koordinasi tim penyelamat dan memudahkan pencarian korban yang hilang. Selanjutnya yaitu yang ketiga ialah kesediaan shelter. Nah, aplikasi ini seperti American Red atau Cross Shelter, bahkan Google Crisis Response dapat membantu orang untuk mencari tempat berteduh atau shelter saat bencana terjadi. Aplikasi ini juga menampilkan lokasi shelter terdekat dan informasi terkait kapasitas dan fasilitas terhadap shelter tersebut. Selanjutnya yang terakhir ialah donasi. Nah, aplikasi donasi ini seperti American Red Cross atau UNICEF memungkinkan pengguna untuk memberikan donasi langsung ke organisasi kemanusiaan dan penyelamatan saat bencana terjadi. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk memantau penggunaan donasi secara langsung. Nah, yang ke-10 ialah tentang peringatan dini bencana. Nah, untuk aplikasi peringatan dini bencana ada 3. Yang pertama ialah peringatan dini. Nah, ini contoh aplikasinya ialah seperti The Weather Channel atau My1, dapat memberikan peringatan dini terkait cuaca buruk, gempa bumi, banjir, dan bencana lainnya. Aplikasi ini juga memperbarui pengguna dengan informasi terbaru dan memperingatkan mereka tentang bahayanya yang akan mungkin terjadi. Yang kedua adalah sensor dan IoT. Nah, sensor dan IoT atau sering disebut dengan Internet of Things dapat digunakan untuk mendeteksi bencana secara dini dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Contohnya ialah sensor gempa bumi dan mendeteksi getaran tanah dan mengirimkan informasi ke stasiun pemantauan. Yang selanjutnya dapat memberikan peringatan dini kepada aplikasi atau media sosial. Selanjutnya ialah sistem peringatan dini berbasis SMS. Nah, sistem peringatan dini berbasis SMS dapat digunakan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat melalui pesan singkat. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan dapat menggunakan sistem ini untuk memberikan peringatan dini terkait bencana dan memberikan informasi terkait evakuasi dan tindakan yang harus dilakukan. Yang terakhir ialah pengaplikasian mobile computing pada games.
Pada games terdapat 4. Yang pertama, augmented reality atau AR games. Ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual. Beberapa game populer yang menggunakan teknologi AR adalah Pokemon Go dan Ingress Prime. Dalam game ini, pemain juga harus bergerak di sekitar lingkungan mereka untuk menangkap dan merebut lokasi tertentu. Yang kedua ialah virtual reality atau VR. Nah, virtual reality memungkinkan pengguna sepenuhnya terlibat dalam dunia virtual. Beberapa game VR yang populer yaitu seperti Beat Saber and Job Simulator. Ini memungkinkan pemain untuk benar-benar merasakan dan memainkan game di lingkungan yang sama sekali berbeda. Yang ketiga ialah multiplayer online games. Multi Multiplayer online game ini ialah contohnya seperti COC atau Clash of Clans ataupun PUBG Mobile. Ini memungkinkan para pengguna untuk bermain dengan pemain lain di seluruh dunia. Game ini juga memberikan teknologi mobile computing untuk menggabungkan pemain dan memberikan pengalaman gaming yang seru. Nah, yang terakhir ialah cloud gaming. Ini memungkinkan para pengguna untuk memainkan game yang lebih intensif secara grafis pada perangkat seluler mereka dengan menggunakan jaringan internet. Layanan cloud gaming seperti Google Stadia dan Nvidia GeForce Now ini memungkinkan pengguna untuk memainkan game AAA di ponsel pintar mereka tanpa harus membeli perangkat keras gaming yang mahal. Nah, sekian paparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.